Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Gimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. So, let's go! Jangan lupa berdoa dulu ya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang bangun ruang, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Apa itu sisi? Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, sisi adalah salah satu bagian dari bangun ruang. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari bangun ruang. Oke, sekarang kita lanjut belajar tentang bagian-bagian dari bangun ruang. Bagian-bagian dari bangun ruang itu ada 3, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, setelah ini kita akan membahas satu persatu dari bagian-bagian bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sisi. Nah, apa itu sisi? Sisi merupakan bagian dari bangun ruang yang membentuk bangun ruang tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah salah satu jenis dari bangun ruang. Kita lihat mana yang disebut dengan sisi. Perhatikan gambar setelah ini. Bagian yang berputar inilah yang disebut dengan sisi. Bagian ini yang nantinya akan membentuk si bangun ruang. Nah, ini merupakan salah satu sisi dari bangun ruang yang tadi sebelumnya sudah ditunjukkan. Bagian dari bangun ruang selanjutnya yaitu rusuk. Nah, apa itu rusuk? Rusuk merupakan garis pertemuan antara dua sisi yang membentuk bangun ruang tersebut. Nah, untuk mengetahui mana yang disebut dengan rusuk, perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang terpisah itulah yang disebut dengan rusuk dari suatu bangun ruang. Bagian dari bangun ruang yang terakhir adalah titik sudut. Nah, apa itu titik sudut? Titik sudut adalah pojok bangun ruang atau titik tempat pertemuan dua rusuk atau lebih. Nah, kita lihat pada gambar mana yang disebut dengan titik sudut. Perhatikan huruf yang terdapat pada gambar. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, di huruf-huruf itulah yang disebut dengan titik sudut. Sesuai dengan pengertiannya, di mana titik sudut adalah pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Kita lihat contohnya di huruf F. Di titik F, kita lihat ada pertemuan antara 3 rusuk, sehingga di titik F itulah yang disebut dengan titik sudut. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sisi dan bagian-bagian bangun ruang lainnya, seperti rusuk dan titik sudut. Sekarang kita akan mencari tahu tentang jenis-jenis dari bangun ruang. Apa saja jenis-jenis dari bangun ruang? Mari kita lihat dan kita cari tahu sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Jenis bangun ruang yang pertama adalah balok. Nah, bagaimana bentuk balok? Mari kita lihat serta kita cari tahu bagaimana sifat-sifat dari balok. Nah, ini dia bentuk dari balok. Sekarang kita ingat lagi ada bagian-bagian dari bangun ruang. Nah, ada apa saja? Ada sisi, ada titik sudut, dan ada rusuk. Sekarang kita cari tahu ada berapa sisi, ada berapa titik sudut, dan ada berapa rusuk pada balok. Serta kita cari tahu ada sifat apa lagi yang dimiliki oleh balok. Yang pertama, kita hitung ada berapa sisi dari bangun ruang jenis balok ini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sifat yang pertama dari balok adalah memiliki 6 sisi. Selanjutnya kita hitung ada berapa rusuk dari balok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sifat balok selanjutnya yaitu memiliki 12 rusuk. Sekarang kita lihat ada berapa titik sudut pada balok. Ya, terdapat 8 titik sudut pada balok ditandai dengan huruf A sampai dengan H. Sekarang perhatikan baik-baik pada bentuk baloknya. Kita lihat sisi-sisi yang berhadapan pada balok luasnya sama, sehingga sifat yang terakhir dari balok adalah luas sisi yang berhadapan adalah sama. Jenis bangun ruang selanjutnya adalah kubus. Perhatikan bentuk dari kubus berikut ini. Nah, kita lihat bentuk dari kubus tidak jauh berbeda dengan balok, sehingga sifat-sifat yang ada pada kubus juga serupa dengan sifat-sifat yang ada pada balok, yaitu memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Lalu, apa yang membedakan dengan balok? Nah, perhatikan lagi pada gambar di mana luas sisi-sisi pada kubus adalah sama, sehingga sifat yang terakhir dari kubus, luas sisinya adalah sama. Jenis bangun ruang selanjutnya adalah 5 segi 4. Bagaimana bentuk dan sifatnya? Mari kita lihat. Inilah bentuk dari 5 segi 4. Sesuai dengan namanya, 5 segi 4, maka alas dari 5 ini berbentuk persegi. Sehingga sifat yang pertama dari 5 segi 4 adalah memiliki alas berbentuk persegi. Selanjutnya, kita akan mencari tahu ada berapa sisi dari 5 segi 4. Mari kita lihat dan kita hitung ada berapa sisi 5 segi 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sisi dari 5 segi 4, sehingga sifat yang kedua dari 5 segi 4 adalah memiliki 5 sisi. Sekarang kita akan menghitung berapa jumlah rusuk yang terdapat pada 5 segi 4. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga sifat dari 5 segi 4 selanjutnya adalah memiliki 8 rusuk. Sekarang kita cari tahu ada berapa titik sudut dari 5 segi 4.
Ya, terdapat 5 titik sudut pada 5 segi 4 ditandai dengan huruf dari A sampai dengan E. Sekarang perhatikan lingkaran merah yang terdapat pada puncak dari 5 segi 4. Nah, lingkaran merah tersebut menunjukkan titik puncak dari 5 segi 4 sehingga sifat 5 segi 4 selanjutnya adalah memiliki titik puncak. Sekarang coba perhatikan garis kuning yang terdapat pada limas, di mana menunjukkan jarak dari titik puncak ke alas limas. Nah, garis kuning tersebut disebut dengan tinggi limas. Jenis bangun ruang selanjutnya yaitu limas segitiga. Jika tadi di limas segi 4 memiliki alas persegi, di limas segitiga memiliki alas yang berbentuk segitiga. Nah, setelah ini mari kita lihat bagaimana bentuk dari limas segitiga serta kita cari tahu ada sifat apa saja dari limas segitiga. Sekarang kita hitung ada berapa sisi dari limas segitiga. Mari perhatikan gambarnya. 1 2 3 4. Ya, jadi sisi dari limas segitiga berjumlah 4 sehingga sifat yang kedua dari limas segitiga yaitu memiliki 4 sisi. Selanjutnya kita hitung ada berapa rusuk dari limas segitiga. Mari kita hitung bersama. 1 2 3 4 5 6. Sehingga sifat selanjutnya dari limas segitiga yaitu memiliki 6 rusuk. Selanjutnya kita cari tahu ada berapa titik sudut dari limas segitiga. Coba perhatikan pada gambar. Ya, terdapat 4 titik sudut pada limas segitiga yang ditandai dengan huruf A sampai dengan huruf D. Sama seperti limas segi 4, perhatikan lingkaran merah dan garis kuning pada gambar. Nah, lingkaran merah tersebut adalah titik puncak dari limas segitiga dan garis kuning pada gambar merupakan tinggi dari limas segitiga. Sehingga sifat yang terakhir dari limas segitiga adalah memiliki titik puncak. Sekarang kita akan membahas jenis bangun ruang selanjutnya, yaitu tabung. Coba perhatikan bentuk tabung berikut ini. Seperti pada gambar, tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, sehingga sifat yang pertama dari tabung adalah memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Sekarang kita hitung ada berapa sisi dari tabung. Ya, tabung memiliki 3 sisi. Selanjutnya, kita cari tahu ada berapa rusuk dari tabung. Satu, 2. Rusuk dari tabung berjumlah 2 sehingga sifat tabung selanjutnya yaitu memiliki 2 rusuk. Selanjutnya untuk tinggi dari tabung perhatikan pada garis kuning pada gambar. Nah, garis kuning pada gambar tersebut merupakan tinggi dari bangun ruang jenis tabung. Jenis bangun ruang yang terakhir adalah kerucut. Sekarang kita cari tahu bagaimana bentuk dari kerucut dan apa saja sifat-sifat dari kerucut. Nah, ini dia bentuk dari kerucut. Nah, kerucut ini memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Sekarang kita cari tahu ada berapa sisi dari kerucut.
1, 2. Ya, kerucut memiliki dua sisi, sehingga sifat dari kerucut yang pertama yaitu memiliki dua sisi. Sekarang kita cari tahu ada berapa rusuk dari kerucut. Kerucut hanya memiliki satu rusuk. Begitu juga dengan titik sudut. Kerucut hanya memiliki satu titik sudut dan memiliki satu titik puncak. Perhatikan lingkaran merah pada gambar. Nah, di lingkaran merah tersebut merupakan titik sudut yang juga merupakan titik puncak dari kerucut. Sekarang coba perhatikan garis kuning yang terdapat pada gambar di mana menghubungkan alas dengan titik puncak. Nah, garis kuning tersebut merupakan tinggi dari kerucut. Demikian tadi materi mengenai konsep dari bangun ruang. Selamat belajar!